Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua beserta Wakil Ketua Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran, Pak Anggito selaku Kepala BPK dan seluruh jajaran yang kami hormati. Pertama, terima kasih. Kita sudah panjang lebar membahas masalah ini dari beberapa fraksi. Maka kami dari fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa saran pendapat. Pertama, apakah tidak ada koordinasi antara pejabat yang baru di lingkungan Dirjen PHU ini dengan pejabat sebelumnya? Ini terkesan koordinasinya tidak ada gitu, sehingga bagi Pak Hilman selaku Dirjen baru dengan jajarannya tidak mendapat info-info seperti ini. Nah, ini kan menjadi kesannya kurang baik. Apa tidak ada info dari pejabat yang sudah melaksanakan beberapa haji, katakanlah terakhir 2019, bahwa masalah-masalah ini akan terjadi gitu. Nah, ini kan perlu koordinasi yang baik, sehingga pejabat yang baru perlu masukan sebanyak-banyaknya dari pejabat sebelumnya, sehingga terkesan koordinasi di lingkungan Kementerian Agama itu berjalan dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, ini kan pelayanan aset. Ini kan di masyair jemaah, biaya masyair jemaah antara Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini kan kalau namanya pelayanan tentu aset. Nah, aset ini bagaimana nanti? Kita yang mengadakan, apakah itu hak kita atau pemerintah Saudi? Kan ini anggaran kita. Ini harus jelas juga pertanggungjawabannya nanti. Jangan sampai barang itu kita mengadakan lalu asetnya milik Saudi. Nah, ini perlu penjelasan juga. Karena apa? Bagaimana yang pelayanan ini apakah bisa berkali-kali dipakai atau hanya sekali pakai? Ya kan? Ini kan tak dijelaskan pelayanan yang kita dibebankan kepada kita ini, apakah aset itu berkali-kali dipakai untuk haji seterusnya atau hanya pelayanan yang sekali pakai, berarti tidak perlu dipertanggungjawabkan. Seperti kita di ETK misalnya, alat tulis-menulis kan barang sekali pakai, itu kan tidak perlu dipertanggungjawabkan, hanya sekali. Nah, ini kan perlu penjelasan, sehingga kita harapkan nanti kalau seandainya musim haji berikutnya lagi, apakah ini setorkan juga senilai 5.656 rial ini. Nah, ini perlu kejelasan sehingga tidak berulang-ulang nanti kita dikenakan. Kemudian yang ketiga, pengadaan ini perlu itemnya apa-apa saja ini Pak, karena dana besar 1,4 triliun lebih. Nah, apa saja barang-barang yang diadakan ini, kami dari DPR tentu perlu penjelasannya. Mana mungkin ada yang sekali pakai, ada yang berapa kali pakai, ada mungkin yang tahan lama pakai. Jadi ini juga jelas karena menyangkut pertanggung keuangan. Itu itemnya perlu bagi kami. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yaitu masalah landing atau technical landing. Ini kan infrastruktur Pak. Jadi kurang adil lah kita infrastruktur untuk public service, untuk public umum dibebankan kepada jemaah. Ini tidak pas ini. Seharusnya ya Dirjen Perhubungan Udara, khususnya bandara di Surabaya, Juanda, itu kan sudah tahu bahwa tahun ini kita mengadakan haji. Kenapa tidak di-overlay kalau memang overlay bandara itu perlu? Kenapa saat genting begini baru disampaikan bahwa ini perlu lapangan ini di-overlay, perlu direhab? Nah, jangan anggap bahwa BPKH dengan 2 kali tidak dilaksanakan haji ini seolah uang nilai manfaat uang ini banyak, jadi apa saja nanti sedikit-sedikit ke nilai manfaat, sedikit nilai manfaat. Ini tidak boleh seperti itu. Walaupun kita tahu nilai manfaat itu sekarang 2 tahun tidak dipergunakan, hampir 15 triliun, tapi tidak boleh dana itu menjadi tumpuan seluruh persoalan pelayanan haji ini. Tidak bisa begitu. Nah, oleh sebab itu kami keberatan nanti kalau nilai manfaat digunakan untuk technical landing ini. Tidak pas Pak. Kami dari fraksi Demokrat tidak setuju itu, menolak itu.
Kenapa? Ini adalah wewenang Kementerian Perhubungan. Jadi tentu nanti arahnya ke APBN gitu. Nah, ini catatan, Pak. Jadi jangan nanti sampai temuan penulisan dari BPKP atau BPK menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan posnya. Kita tidak disiplin menggunakan anggaran, tidak boleh. Ini untuk yang untuk yang untuk sarana prasarana daripada bandara ini. Nah, kemudian juga Pak, di sini perlu juga kami sampaikan, manfaatkanlah nilai manfaat ini untuk kesejahteraan, kenyamanan pelayan haji dari calon haji. Itu utamanya di sana, Pak. Jangan nilai manfaat ini karena banyak tidak terpakai, karena ini dicari-cari celahnya, Pak. Jangan seperti itu. Jadi tolong nilai manfaat ini untuk semua haji. Termasuk tadi kami kurang setuju, tidak setuju bahwa Haji Plus ini diambilkan operasionalnya Haji Plus ini dari nilai manfaat. Orang yang sudah berpuluh tahun menabung, lalu Haji Plus ini kekurangan 9 miliar ini diambilkan nilai manfaat. Jadi seolah-olah nilai manfaat ini, uang nilai manfaat ini untuk menumbal, untuk menutup apa kekurangan negara ini, ambil nilai manfaat. Apa kekurangan negara, jangan seperti itu, Pak. Kesannya seperti itu. Jadi kami tak setuju kalau itu dilakukan. Nah, ini beberapa catatan-catatan. Kami DPR bukan mempersulit. Jangan kesan nanti DPR mempersulit persiapan berangkat haji, enggak. Tapi akibat ketidaktelitian, akibat tidak kecermatan, akibat tidak koordinasi yang baik Kementerian Agama, begini kondisinya. Nah, jadi jangan nanti banyak lambat kami proses ini nanti seolah-olah DPR kami Komisi 8 ini nanti kesannya mempersulit, memperlambat proses berangkat haji. Tidak begitu. Tapi kita tidak ingin dengan proses yang ceroboh kita ini ada aspek hukum di belakangnya nanti, terutama anggaran ini. Itu yang kita hindari. Jadi kami Praksi Demokrat setuju Pak Ketua untuk kita memperdalam, ya, untuk memperdalam masalah ini, sehingga kita harapkan tidak hari ini kita mengambil keputusan, tapi kita bahas mendalam, kita bahas mendetil, sehingga kita harapkan nanti tidak ada aspek hukum dalam pemberangkatan haji tahun 2022 ini yang merupakan haji yang sangat rentan, karena masyarakat kita sekarang masih psikologisnya dihantui oleh pandemi ini. Jadi jangan nanti tambah rentan masyarakat kita ini dengan persoalan-persoalan birokrasi kita yang tidak jelas ini, sehingga ilmu masyarakat kita nanti calon haji ini jadi turun begitu. Nah, ini harapan kami. Tapi berikanlah pelayanan terbaik sehingga imunitas masyarakat kita yang berangkat haji ini betul-betul dalam kondisi prima. Kami kira itu beberapa catatan dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.